Hai my friend, selamat datang kembali di Kiss Asia. Dan kali ini aku akan solo traveling seperti kayak di video sebelumnya. Tapi aku mau cerita sedikit my friend. Nih aku baru berpisah dengan Cediana saat ini. Dan tadi sempat ada banyak kendala masalah tentang bagasi sebenarnya. Kacau. Daman? Daman? Ini 4,7 ini 4,6. Ini imigrasinya sepanjang ini. Dan masih 1 jam lagi Cediana berangkat. Tiba-tiba aku bisa masuk kan, bayangkan. Jadi ini masih ngantri imigrasi dan masih sepanjang ini. Waktunya tinggal 45 menit lagi pesawatnya take off. Yang itu kesalahan dari kita karena nggak timbang sebelumnya. Dan pada akhirnya barangnya semua tinggal dan aku akan bawa ini. Ini totalnya semua sekitar 22 kilo tadi aku timbang my friend. Dan sekarang my friend semuanya udah aman. Cediana juga udah masuk di pesawat, bentar lagi dia lagi take off. Ini aku juga mau lanjutin ke terminal bus karena aku bakalan lanjutin ke Ho Chi Minh kan pakai bus 24 jam. So, nih bawaan kita kali ini my friend untuk solo travel. Let's go. Jadi my friend aku udah ngantarin motor dan aku lanjut ke stasiun bus tempat aku bakalan berangkat lagi. Dan ini aku baru nyampai di stasiunnya kan. Aku udah nanyain sama yang jual-jual tiket di sini, katanya tiketku ini nggak ada di sini. Tuh, padahal aku belinya online dan sebelumnya aku beli tiket tuh online pakai aplikasi ini sih, cuman nggak tahu. Sulitnya di Vietnam nih kalau bus-bus tuh kayak gini, my friend. Dia tuh entah apa aja dia lokasinya tuh entah di mana, entah sama siapa kita harus datengin. Jadi kita harus nanya satu-satu gitu. I'm going to Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. Yeah. Ticket. Yeah, this ticket. Ticket. Hồ Chí Minh Tôn Đức Thắng. Yeah. Thế nào đây nhỉ? Aku lagi nanya petugasnya di situ. Petugasnya pun bingung ini entah dari mana-mana katanya. Cuma dia lagi nanya info juga sih. There's? Oke, Oh, oke, thank you. Si ibu ini bilang sebelah sana katanya. Nggak masalah di pesawat Cediana, masalah di busku lagi sekarang. Is here? Just one ticket. It's alright. Benar banget. About 4:30 p.m. today. Okay. Get 11 B2. Here? Also I waiting here? Alright. Alright my friend, dari hasil menyari-nyari sendiri busnya dan akhirnya aku udah dapat di sini. Nomor 11 Puta bus itu sih. Tiketnya aku udah dapat jam 4.30. Oke, jadi udah tenang. Jadi aku lagi duduk di cafe, tenangin diri, dinginin badan my friend. Pesan americano 1 kopi. Oh gila, perjalanan hari ini awal aja udah tantangannya luar biasa my friend. Jadi semuanya udah aman my friend. Dan ini saatnya aku berangkat ke Ho Chi Minh. Can you help this one? Where? Saigon, Ho Chi Minh City. Thank you so much. Thank you so much. Kocar-kacir kali aku my friend. Ini dia bus yang bakalan berangkatin kita ke Ho Chi Minh. So aku kira kursinya bakalan random my friend. Rupanya di tiketnya ada aku nomor A11. Dan untungnya aku di pinggir. Dan alright, sampai jumpa besok pagi di Ho Chi Minh. Hai. Pagi my friend. Jadi ini kita lagi berhenti untuk ya mungkin mau sarapan atau apa segala macam sih. Ini baru jam 9, jadi kita udah nyampe di Ho Chi Minh tuh harusnya sih jam 12 siang. Jadi karena busnya ini kan nggak ada toilet, dia tuh lumayan sering berhenti sih di setiap pom bensin atau apa gitu. Paling setiap 2 jam, 3 jam dia tuh berhenti bentar-bentar ya sih, paling 10 menit. Habis itu nanti jalan lagi untuk orang-orang mau ke toilet segala macam. Dan kadang-kadang dia berhenti di tempat makan kayak gini juga my friend. Jadinya kita tuh aman lah kalau misalnya lapar tuh harusnya tinggal makan di sini. Kalau tempat makan gini dia berhentinya biasanya lumayan lama nih, sekitar 20 sampai 30 menit. Di pinggir jalan gini juga. Kalau di map sih harusnya 1,5 jam lagi nyampe ke Ho Chi Minh, cuman nggak mungkin kalau pakai bus. Kalau di ininya jam 12 sih. Nice coffee.
Jadi kopi mereka di sini tuh dia kayak pakai Vietnam drip tapi pakai ukuran besar gitu, my friend, dan sudah di stok. No sugar. Không được. Nah, no sugar. Jadi udah di stok gitu kopinya, tinggal dituang. Tuh lihat tuh, mantapnya, mantap. Jadi dapat kopi kita harganya 20.000 dong, sekitar 12.000 rupiah, my friend. Terang kali muka aku, my friend. Ya, cuman minum aja sih aku butuhnya, nggak gitu lapar. Ini rumah kita selama 24 jam, my friend. Kalian bayangkan kerjaanku cuma tidur sendiri aja. Ya dikasih sendal juga di sini, jadi kalian nggak perlu keluarin sendal kalian. Nih kasih lihat ya sedikit rumah kita selama seharian di sini. Dia yang kali ini sih lebih kecil sebenarnya menurutku, dan dia nggak begitu datar ininya, agak tinggi gitu. Jadi kita nggak bisa tidur lurus banget, badan kita kayak telentang gitu. Habisnya sampai sini semuanya dia tempat tidur. Aku kebetulan dapat yang nomor 11 dan di atasku nggak ada orang. Jadi kemarin tuh petugasnya bilang tasnya taruh di atas aja biar nggak ganggu orang jalan di sini. Terpaksa aku makan biskuit aja, my friend. Juga nggak pengen makan berat sih. Ini dibekalin Cece kemarin sebelum kami berpisah. Cuman kopi hitamnya di sini nih lebih prefer ke pakai susu gitu deh menurutku, jadiin kopi susu. Karena kalau kayak gini dia terlalu asem dan agak aneh sih menurutku, karena kental banget kopinya. Jadi kita udah sampai. Ini kayaknya stasiun utamanya di Ho Chi Minh City ini, my friend. Cuman kalau dari tiketku harusnya aku tuh diantar lagi ke satu daerah dekat pusat kotanya. Rupanya kita lanjutin ini pakai shuttle bus. Jadi pakai shuttle bus ini kita diantar ke pusat kotanya, dan busnya memang cuma sampai di sini doang. Kita diturunkan di pinggir jalan ini, my friend. Kayaknya sih ini salah satu kantor mereka lah yang deket dengan tujuanku. Memang tujuan diturunkan tuh pasti di sini sih. Tadi aku udah request ke mau turunin dekat kota, dia bilang nggak bisa. Nah, dan sekarang aku lagi nyari-nyari hotel. Kayaknya aku bakalan coba jalan kaki ke sana sekitar 19 sampai 20 menit sih ke arah situ dia. Dengan bawaan yang kayak begini. Kalau nanti di tengah jalan aku nggak sanggup, kayaknya aku baru pesen kayak ojek deh. So, let's go, kita coba ya. Alright. Jadi kita coba ya. 20 menit aja, harusnya masih kuat sih, my friend nih. Bawaan aku kemarin kalau aku timbang di airport sekitar 20-an kilo aja. Coba ya. Kalau ke tujuanku itu sekitar 1 kilo kan, my friend. Jadi kalau tadi aku lihat di online, harga ojeknya sekitar 10.000 dong aja sih sebenarnya, sekitar 7.500 rupiah. Cuman nggak tahu kenapa aku lagi pengen coba jalan kaki aja dengan kondisi yang kayak begini. Mau ngerasain kekuatan kaki juga. Udah cukup lah semalam duduk-duduk malas-malasan, jadi harus jalan lah apalagi. Ini akibat kegalauan ditinggal istri, my friend. Semua pun harus jadi kuat. Ho Chi Minh nih kotanya padat juga sih, my friend. Kayak Hanoi kemarin kita datang itu. Dan memang Ho Chi Minh ini adalah kota yang paling besar yang ada di Vietnam. Baru yang kedua Hanoi, ketiga Da Nang kalau nggak salah. Vibe-nya kurang lebih hampir sama kayak Hanoi sih. Cuman waktu aku di sini perjalanannya lebih sepi aja karena nggak ada pasangan. Bentar lagi nyampai. Sedikit lagi. Oke, nyampai. Jadi kalau mau bayar offline itu bayar cash di sini harganya 120 dong. Kalau misalnya online, aku cuma kena 40.000 rupiah. Online dong. Karena dia ada di lantai 6 dan liftnya cuma ada lantai 5. Jadi satu lantainya kita harus jalan kaki. Tapi oke lah. Setidaknya nggak jalan kaki ke lantai 6 dengan bawaan kayak gini. Lumayan berat juga sih, my friend, ternyata. Terus nih naik ke lantai 6, lantai 5-nya ini. Lantai 5-nya kayaknya hotel deh, lantai 6-nya baru dormitory. Dan kayak asrama yang biasa kita nginep. Oke, turn left katanya. Alright, this dormitory room, right?
Thank you. Assalamualaikum. Kamar kita kan tadi di situ, ini tempat tadi naik, dan ternyata di sini ada kayak tempat laundry sih kayaknya harusnya ya, banyak soalnya. Tapi mungkin bayar. Di sini bisa jemur-jemur, atau ini laundryan mereka kali untuk barang-barang hotelnya. View-nya bagus, kota Ho Chi Minh. Wah, gedung-gedung besar semuanya. Alright my friend, udah selesai mandi beres-beres semua. Akhirnya 24 jam gak ada mandi my friend. Lega kali. Nih mau coba explore di sekitaran sini dulu. Banyak jual-jualan baju itu juga sih di sini. Yang pasti banyak spa juga. Ada beberapa kopi sih yang pengen aku cobain di sini my friend. Salah satunya adalah bukan egg coffee sih, salt coffee gitulah. Kopi pakai garam kalau nggak salah. Itu khas juga di Vietnam ini. Sama Saigon Coffee kan. Saigon Coffee itu memang dari Ho Chi Minh. Dulu Ho Chi Minh tuh namanya Saigon my friend, sebelum dia ganti nama sekarang jadi Ho Chi Minh. Jadi orang-orang di sini itu masih kenalnya Saigon namanya di sini. Wah, gede banget sih kota ini my friend, gila. Dan ini aku lagi di dekat kebun-kebunnya gitu. Kayaknya yang ada di depan itu untuk turun nyebrang jalan lagi deh ke sananya. Tapi rata-rata di Vietnam ini ya my friend, entah itu waktu dari Hanoi sampai di Ho Chi Minh ini, bangunan-bangunan di sini tuh kayak klasik-klasik kayak zaman-zaman dulu gitu, kayak masih bangunan-bangunan lama. Tapi ya kalau gedungnya sih memang tetap tinggi sih. Bangunan lamanya itu bener-bener kayak zaman dulu kali gitu, nggak dihancurkan, nggak diapain, paling cuman dijaga, diperbaiki sedikit, tapi nggak ngerubah bentuknya. Makanya Vietnam tuh kayak terkesan kuno gitu, tapi keren gitu. Nih kan kalau dilihat kayak bangunan pasarnya ini, kayak terlihat kayak bangunan kuno, bangunan klasik lama gitu. Tapi keren ya, bentuknya masih kayak kotak-kotak kolonial. Nah, ini masuknya udah jualan baju di awal. Dan bahan-bahan pakaian di Vietnam ini memang tergolong bagus sih my friend. Rata-rata jualnya baju bola, kaos-kaos, tas camping gitu-gitu my friend. Paling ini aku coba lanjut tempat lain. Di sekitar depan-depan sini katanya ada satu tempat yang kayak apartemen bagus gitu. Aku mau lihat dulu ya, sebagus apa apartemennya. Sekitar ya 11 menit lah jalan kaki. Wah, gila, makin jauh ke jalan makin bagus-bagus aja bangunannya my friend. Jadi tujuanku tuh ada di daerah situ my friend, di apartemen. Katanya semuanya di bangunan apartemen itu jualnya kopi. Jadi aku mau lihat. Alright my friend, akhirnya aku nyampai juga. Ini my friend, kalian lihat. Dia kayak bangunan berapa puluh tingkat gitu. Bukan berapa puluh sih, kayak sekitar ya 8 sampai 10 tingkat mungkin ya. Semuanya itu di setiap apartemennya cafe. Ini dia nih. Ini dari mana masuknya? Harusnya dari sini kah? Toko buku. Ternyata nggak dari sini my friend. Dari sebelah ini katanya. Oh ini dia. Kafenya lewat sini. Tadi itu cuman kayak toko buku gitu. Ini kalian bisa pilih mau kafenya di lantai berapa. Ini masih kosong ding. Kita cari yang paling tinggi ya. Ada sih lift tadi sebenarnya, cuman ramai kali yang ngantri. Jalan aja. Nah, jadi di lantai 4 ini aku naik, my friend. Semuanya udah pada cafe. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Ini tadi dari tangganya di situ. Bentuk belakang ini ya. Depannya cantik, belakangnya kayak gini deh. Ini kita tinggal pilih nih mau yang mana satu. Kita lihat dulu lah paling atas yang mana paling mantap.
Ma friend, jadi aku udah nyampai di satu kafenya, namanya The Letter. Aku nyarinya random aja sih, pokoknya yang view-nya depan gini. Jadi kita bisa aja nongkrong sambil ngeliat view sore-sore. Ini yang acara yang ini nggak tahu ya lantai berapa ya, 5 kali ya. Ternyata di situ ada sungai. Jadi aku pesannya tuh kopi garam itu, salt coffee, karena belum pernah coba dan katanya harus coba juga di Ho Chi Minh lah, di Vietnam sebenarnya. Nah, ma friend, jadi pesanannya udah datang. Nih, salt coffee. Semoga enak ya, kita cicip. Enak juga. Ini mah kayak kopi keju. Jadi putih-putihnya ini kayak keju gitu ma friend. Nih kalau di Indonesia aku pernah minumnya kulo gitu. Nah, mirip sekali, sangat mirip. Tapi ini kopinya enak. 11-12 lah sama kulo. Kalau kalian cobain kulo tuh ya kayak gini-gini juga. Ya tapi memang gitu sih ma friend. Kalau nggak coba pun aku nggak tahu ini salt coffee itu rupanya kayak kopi keju lah gitu. Aku kira itu pakai garam doang. Pikir kopi hitam, terus di atasnya tuh dikasih garam gitu atau gulanya diganti garam. Ternyata kopi keju. Tapi kalau kalian ke Ho Chi Minh ma friend, bolehlah nyobain di sini ma friend. Sore ya, view-nya bagus banget. Tuh, sunsetnya di sana. Jadi setelah minum kopi di lapangan ini aku ketemu dengan orang yang lagi main dakau. Ini seperti sportnya, olahraganya orang Vietnam ma friend. Dia ini kayak sepak takraw, tapi dia tuh pakai alatnya semacam kayak peluru gitu, pakai bulu angsa. Dan dia ini karet gitu ma friend. Jadi mereka ajak aku main, ya oke lah untuk belajar. Dan ini susah-susah mudah, walaupun kita tuh biasanya nendang bola kaki. Yang ini dia lebih kecil lagi gitu. Hai ma friend, selamat datang kembali. Jadi ini aku masih di sekitaran istana kemerdekaannya di Ho Chi Minh. Dan di sini banyak kali tempat-tempat yang bisa kita kunjungin yang itu nggak jauh sih, bisa jalan kaki paling sekitar 30 sampai 40 menit doang udah nyampe. Dan kalau kalian mau kesini itu bisa spend sekitar 2 sampai 3 hari sih, cocok sih ma friend. Karena bisa keliling di satu daerah ini aja dan sangat menarik pastinya. Ini aku mau coba lihat di satu tempat itu ada kayak di pinggiran sungai sih dia. Lumayan bagus. Ini kita menuju ke situ dulu. Dengan suasana yang seperti ini. Ini baru kali ini aku lihat ada nangka unik ma friend, warna merah keorenan. Halo. Lucu banget nangkanya. Nih. Biasa kan cuma warna kayak kuning-kuning gitu, ini oranye kayak jeruk. Tapi boleh diakuin sih ma friend, skill berkendaranya orang Vietnam ini luar biasa hebat sih. Mereka bisa kayak jalan tanpa lalu lintas, tapi nggak pernah bertabrakan gitu. Bukan nggak pernah sih, mungkin aku nggak pernah nampak sih di sini orang kecelakaan gitu. Kayak mereka tuh udah tahu aja tuh, kalau misalnya yang sana tuh misalnya ke kanan, nah mereka tahu ke kiri. Feeling mereka tuh udah kuat-kuat banget di sini kalau untuk berkendara, apalagi motor ya. Bisa kayak gitu ya. Mungkin itulah namanya pengalaman, bisa karena terbiasa tuh. Akhirnya kita nyampai ma friend tempat yang aku bilang. Di sini tuh dermaga. Tapi uniknya di sini ada yang kayak bus ma friend, tapi via perairan gitu, via air. Ada kapal yang bisa ngantarin kita ke seberang sana. Kalau nggak salah sih harganya sekitar 15.000 dong ya, atau ya 7 sampai 8.000 rupiah gitulah ma friend. Jadi kalau misalnya kalian malas lewat jembatan, nggak ada kendaraan mobil atau segala macam, bisa lewat sini nih, lewat kapalnya. Di sini ada beberapa bendera ASEAN, itu bisa terhitung hampir semuanya ma friend, Asia Tenggara. Dan kalau kalian lihat di belakangku ini ma friend, ini ada simbol persahabatan internasional kota Ho Chi Minh. Jadi di sini tuh ada beberapa negara yang terhubung ya. Ini negara-negara yang ikut andil. Dan ini udah lama ya, sejak 1975. Ya, jadi pada dasarnya kan memang kita semua itu saudara dan berteman ma friend. Cuman ya terkadang ada orang-orang yang licik atau orang-orang yang oknum kita sebut itu sering memecah belahkan suatu negara atau perkumpulan atau teman segala macam.
Makanya dari itu ya terkadang bisa negara, bahkan teman, bahkan saudara pun bisa berantem gara-gara hal-hal yang negatif. Tapi ya semoga kedepannya seluruh muka bumi ini tetap berteman dan tetap akur, my friend, supaya tidak ada lagi perang-perang ataupun apa segala macam yang merugikan satu sama lain. Tapi aku udah keliling-keliling di sekitaran monumen ini, tapi aku nggak nemuin plakat tempelan dari negara Indonesia. Jadi aku nggak tahu ini ceritanya seperti apa, kenapa ada negara yang tertempel ini dan kenapa banyak negara yang nggak ada ditempel. Mungkin jadi kalian tahu maksudnya, my friend, silahkan komen di bawah supaya kita juga ngerti kenapa ada monumen ini dan hanya negara-negara ini yang ditempel di sini. Dan my friend, ternyata ini bukannya dermaga untuk publik, ini hanya kayak police stationnya, polisi air di sini rupanya. Kalau kita mau nyebrang pakai boatnya, pakai perahu, kita harus lewat sana katanya. Cuman tinggal jalan nyelusurin jalan ini aja sih sebenarnya. Hanya di depan itu mungkin sekitar 500 meter dari lokasi monumen tadi. Kalian juga bisa lihat, my friend, dan rasain gimana crowdednya kota ini. Dari suara mesin, suara klakson, segala macem. Dan ini, my friend, finally aku nyampai juga di Saigon Water Bus. Jadi ini stasiun yang bisa ngantarin kita ke keliling-keliling di sekitaran perairan ini. Awalnya aku pikir ini tujuannya cuma satu, nyebrang ke sebelah, ternyata enggak. Di sini bahkan ada sampai 10-11 station yang kalian bisa pakai kalau mau tujuannya kemana. Dan semuanya udah tertulis sih dari waktu, hanya harganya sih nggak tertulis. Lokasinya juga ada. Tapi karena aku ngerasa di bagian sini aja, di pulau yang ini, maksudnya di daratan yang ini aku belum explore, jadi aku putuskan untuk nggak naik dulu, karena aku mau coba ke sana lagi. Masih banyak tempat menarik di daerah yang ini gitu. Dan sekarang aku bingung cara nyebrangnya, karena di sini nggak ada pencetan untuk lampu merah hijau pejalan kaki yang lalu lintas itu. Padahal di jalan sebesar ini, apakah langsung terobos saja kah? Nggak ada cerita nih mereka mau berhenti soalnya. Apa buat nih? Padahal di sana-sana tuh banyak dia kayak pencetan untuk nyebrang. Tapi malah di sini yang jalan besar nggak ada. Coba aja lah ya. Aduh, mati kita. Mati kita. Mati kita. Oh, alhamdulillah. Astaga, untung aja selamat aku, my friend. Deg-degan nih nyebrang gitu aja. Nah, my friend, jadi aku udah nyampai di tempatnya. Ini buat kalian orang-orang cerdas, apalagi yang suka baca buku, kalian wajib mampir ke sini ya, my friend. Ini namanya Ho Chi Minh City Book Street. Nah, di sepanjang jalan ini semuanya mereka jual buku lah, komik, majalah, segala macem. Jadi kalian bisa lihat satu-satu buku mana yang paling menarik menurut kalian yang kalian mau beli. Jadi, aku rencana di sini mau nyari buku yang judulnya Bagaimana Cara Mendapatkan Kekuasaan Tanpa Kerja Keras. Supaya kita bisa menguasai dunia, my friend, dan jadi kaya raya tanpa usaha yang harus keras. Jadi, my friend, aku udah keliling-keliling di sekitaran sini. Aku nggak nemuin buku yang aku mau, my friend. Sepertinya nggak ada itu buku ya. Berarti mungkin nggak bisa sih kita dapat kekuasaan dengan gampang. Malah aku diketawain sama Mr. Bean, my friend, disenyum kayak gini. Terlalu jauh ya permintaanku kayaknya ya. Jadi, my friend, daripada aku menginginkan hal-hal yang nggak jelas, yang belum tentu bisa terjadi, bagus aku kesini, my friend. Ini namanya Post Station, kantor pos yang ada di Ho Chi Minh, my friend. Dan di sini aku bakalan tulis surat cintaku untuk Cediana, my friend. Semoga sampai ke dia ya. Tiba-tiba, my friend, badanku nggak gitu enak, langsung kayak ngedrop gitu, mau demam. Jadi aku putusin balik aja. Ya, jadi my friend, itulah ngedrop langsung kayak demam gitu, gara-gara ditinggal istri, my friend. Enaknya dia di Pekanbaru, makan-makan enak. Enaknya. Yuk ke sini. Jadi ya paling begitu aja lah, my friend, untuk perjalanan aku di Ho Chi Minh kali ini yang sendiri. Dan ya nextnya kita bakalan rekap perjalanan kita di Vietnam sih, tapi ini Cece ini. So, aku mau istirahat dulu, my friend. See you.